Sai Lao juga retorika saat ini. Qin Yichen tersenyum ringan, dan mengulurkan tangan dan dengan ringan meletakkan tangannya di dahi Sai Lao. Ini, petanya, lingkup pengaruh spesifik belum ditambahkan untuk saat ini. Kamu sendiri harus lebih berhati-hati. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin istirahat semalam dan kemudian berbicara? Sai Lao langsung mengangkat lengannya dan memamerkan lengannya yang kuat. Lord Light, kamu lihat aku masih muda. Jadi apa yang kamu takutkan? Qin Yichen tersenyum santai dan menepuk bahu Sai Lao. Yah, berhati-hatilah. Aku harus kembali dan membereskan masalah Athena dulu. Ini mudah untuk meminta Tuhan, tetapi sulit untuk mengirim Tuhan. Sai Lao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di leher Qin Yichen, berbisik sebentar. Tuan Light, jangan bohong padaku. Katakan dengan jujur. Apakah Athena memiliki hubungan khusus denganmu? Hanya hubungan ambigu semacam itu. Ahem, dari mana saja kamu? Mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Langkah yang mana? Setelah disiksa selama 7 hari 7 malam, langkah apa yang Anda katakan? Saya terdiam beberapa saat. Jika itu tidak penting sama sekali, apakah Athena datang jauh-jauh untuk membantu dirinya sendiri? Jelas tidak mungkin. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu, dan waspadalah terhadap bahaya kepala anjing di masa depan. Pria tua itu tertawa sebentar. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, Lord Light memiliki banyak penganut akhir-akhir ini. Meskipun mereka semua adalah penganut yang taat, saya selalu merasa bahwa mereka semua ditempatkan di wilayah Bintang Changlan, yang agak terlalu konservatif. Dan sumber daya kultivasi orang-orang ini juga bukan pengeluaran kecil. Kami juga membudidayakan orang percaya di tingkat ksatria, dan berbagai biayanya cukup besar. Aku punya proposal, dan itu sedikit tidak bermoral. Qin Yichen memandang Penatua Sai tanpa diduga. Kapan orang ini tahu bahwa dia melakukan beberapa hal jahat? Sai Lao menghela nafas sedikit, lalu berkata. Sebenarnya, saya ingin mempelajari Mahkamah Agung dan mengatur agar beberapa orang beriman yang saleh ditempatkan di kota terapung terdekat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan keagungan kuil penguasa cahaya, dan yang lainnya adalah bahwa setelah orang-orang ini ditempatkan, akan ada beberapa ekspresi di kota terapung. Saya pikir setelah berdiskusi dengan penguasa kota terapung, saya memiliki hak untuk menerima biaya perlindungan. Ketiga, orang-orang beriman yang terpencar-pencar dapat berkembang menjadi jaringan intelijen yang sangat besar. Dengan alasan tidak meluas di permukaan, secara diam-diam memperluas cakupan pengaruh dan membiarkan lebih banyak kota terapung memilih untuk bergabung dengan kita. Siklus positif. Qin Yichen mengangguk setuju, lalu menatap Tuan Sai. Siapa yang memberimu nasihat ini? Sepertinya bukan sesuatu yang bisa kamu pikirkan. Pria tua itu tersenyum. Baru saja, Matt memberitahuku. Matt, orang baik. Qin Yichen hampir tertawa terbahak-bahak. Matt memiliki niat baik dan ingin memulihkan hubungan dengan Sai Lao, serta meminimalisir dampak konflik yang lalu. Namun sekarang sudah lebih baik. Sai Lao menepuk dadanya dan mengatakan ini. Tuan Guang, Anda bisa menyerahkan ini kepada saya untuk menanganinya, dan pertahankan Matt agar Anda patuh. Qin Yichen mengangguk. Oke, aku tidak akan terlibat dalam keluhan dan keluhanmu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan terlibat, Qin Yichen masih di sini untuk melihat bagaimana kinerja Tuan Sai. Di lautan kesadaran bersama, Sai Lao memanggil Matt, lalu mengembalikan kesadarannya ke dirinya sendiri. Pertama, dia hanya mengatur penampilannya, lalu Matt tiba. Sekarang Matt masih berupa senjata yang belum sempurna, yang terlihat agak lucu. Kenapa Lord Light ada di sini? Dengan tatapan kuno dan serius, Sai Lao mengulurkan tangan dan menepuk bahu Matt. Benar, Lord Light, karena saran saya sangat berguna. Izinkan saya datang dan mengobrol sebentar. Bukan karena saya pikir saya tidak dapat mengambil pujian untuk itu. Jadi saya memenangkan kesempatan bagi Anda untuk berekspresi, dan membiarkan Anda memiliki semua hak di kota yang hancur. Siapapun yang melihat Anda harus patuh. Selama kamu bekerja dengan baik, Lord Light Lord akan menghadiahimu saat itu. Ketika Matt mendengar ini, dia sangat senang dan bertanya dengan cepat. Ada apa? Token veteran Sai dengan sungguh-sungguh dan tak tertandingi diserahkan kepada Matt. Inilah yang dia katakan. Maksud Lord Light, kamu harus berperilaku baik. Matt langsung mengangguk. Menurutnya, tindakan Old Sai dimaksudkan untuk memaafkan pilihan terakhirnya. Dia juga menemukan tugas seperti itu untuk dirinya sendiri. Tentu saja, sangat senang. Dia dengan cepat setuju dan menunjukkan kesetiaannya di depan Qin Yichen, mengatakan bahwa bahkan jika langit runtuh, dia akan bertahan dengan baik. Dengan tekad seperti itu, Lao Sai dan Qin Yichen hampir tidak bisa menahan diri. Itu dijual dengan benar dan mengembalikan uangnya ke jumlah orang. Qin Yichen terbatuk dan buru-buru berteleportasi. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kamu sibuk dulu. Sai Lao memberi Matt perut sup ayam lagi dan berbicara tentang persahabatan masa lalu, lalu membiarkan Matt kembali. Ketika Matt kembali ke kota yang hancur, dia melihat hal-hal yang sudah memenuhi meja dan membutuhkan keputusannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Sebelum Matt pulih dari keterkejutannya, dia mendengar laporan dari orang-orang percaya satu persatu. Tuan Matt,
Ada umpan balik dari utusan di sini bahwa kedua tim yang memiliki konflik telah diatur bersama. Anda dapat melihat kapan itu akan diselesaikan, dan Anda tidak dapat menahannya. Tuan Matt, cepat datang ke sini. Tanah awan di bagian bawah tampaknya dirusak oleh manusia. Apakah Anda perlu melaporkannya kepada penguasa cahaya? Suara di kepalanya tidak pernah berhenti, dan masih ada orang percaya yang mengirimkan berita, dan Matt hampir pingsan di tempat. Awalnya, Matt hanya dilatih di tingkat umum, tetapi sekarang dia tiba-tiba diberi posisi panglima tertinggi, dan dia adalah panglima tertinggi dari begitu banyak orang. Jelas, ini agak terlalu terburu-buru. Untuk sementara waktu, duka dan ketidakberdayaan Matt saling terkait. Dalam suasana hati seperti itu, dia harus menemukan cara untuk mengatasi masalah sepele ini, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang rasa sakit di hatinya. Di sisi lain, tetua Sai perlahan menunggu sampai langit cerah, lalu mengenakan pakaian yang dirancang khusus untuk berkhotbah, dan perlahan berjalan ke kota terapung. Para prajurit yang ditempatkan di gerbang kota tidak bermaksud menghentikannya, tetapi hanya meminta, dan membiarkan Sai Lao masuk. Lagi pula, tidak ada peluang untuk setia kepada Mahkamah Agung Tuhan, tetapi ada banyak kepercayaan. Tetapi semuanya adalah kepercayaan yang sangat aneh, seperti mereka yang menyembah tentara Dao, dan beberapa dewa yang tidak ada. Dan Sai Lao juga merupakan pengkhotbah sejati pertama, dan penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Sekelompok orang ini berkumpul, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang baru, dan Penatua Sai tidak takut sama sekali, dan melangkah maju, tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Tidak sampai dua orang muncul di depannya yang menghalangi jalannya, dan Penatua Sai mengucapkan dua kata dengan ringan. Misionaris. Keduanya jelas tidak bermaksud untuk memberi muka pada Sai tua. Orang biasa yang berkhotbah secara alami tidak akan menghentikan mereka, tetapi orang percaya di kuil penguasa cahaya tidak diizinkan masuk.